doa buat semua agama. Sebelum dunia kiamat kita tidak tahu siapa orang pilihan. Jadi doa buat semua agama. Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, semua Jingitiu, Marapu, Boti dan sisa apa yang berikut. Hantam dalam doa. Bawa mereka di hadirat Allah. Minta Allah selamatkan mereka. Boleh kan ini ngomong sama Tuhan Allah. Berdoa. 1 Timotius 2 ayat 1. Ini perintah doa buat semua orang. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang, bukan cuma agama Kristen, semua agama. Bukan hanya berbuat baik untuk semua orang. Dalam hal konteks pembahasan kita, doa juga untuk semua orang. Amin, kekasih Allah. Lalu orang lain siapa lagi? Musuhmu, musuhku. Orang yang memusuhi kita karena kebenaran. Mereka juga harus dibawa dalam doa. Kita bersyukur hari ini kita ada di rumah Tuhan sekali lagi untuk belajar firman Tuhan, mendapatkan kekuatan, tuntunan dari firman Tuhan bagi kita semua orang Kristen, apalagi dalam konteks Indonesia. Kita di bulan Agustus suasana kemerdekaan begitu luar biasa, rame, meriah, dan sampai di gereja pun khotbah-khotbah kita singgung sedikit suasana kemerdekaan, termaksud khotbah minggu lalu dan minggu ini dalam kaitannya dengan doa, karena tema besar kita adalah doa Kristen. Dan kalau bicara doa Kristen, banyak bagian dalam kitab suci yang bisa kita pelajari sebagai materi penuntun seputaran doa Kristen. Dan saya masih membahas Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Mari perhatikan ayatnya lalu kita baca firman Tuhan ini. Mulai dari ayat 16 saya lebih dahulu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17 jemaat. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18:23, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dari ayat-ayat ini saudara-saudara, dari tema besar doa Kristen, saya soroti lagi satu subtema, yaitu merdeka dalam kaitan dengan doa orang percaya menurut teladan Nabi Elia. Dan kalau bicara tentang teladan Nabi Elia dalam berdoa, ada satu kalimat yang saya buat dan saya sudah sampaikan minggu lalu, dan perlu lagi saya sampaikan minggu ini, bahwa Elia itu dia berdoa dalam kemerdekaan dan doanya memerdekakan atau membawa kemerdekaan. Elia berdoa tidak seperti orang lain berdoa. Elia berdoa dalam konteks zaman Elia hidup, zaman Elia pelayanan. Elia berdoa benar-benar dalam kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah Elia tidak takluk lagi kepada pengaruh kuasa gelap. Elia tidak takluk lagi kepada pengaruh berhala-berhala dan para pengikutnya. Dia berisa beda sendiri di tengah-tengah kesesatan yang merajalela, menular hampir di seluruh bangsa Israel waktu itu. Mulai dari pucuk pimpinan sampai ke tingkat paling rendah, masyarakat yang susah, yang miskin pun tetap terikat berhala. Dan itu yang membuat mereka lebih miskin lagi, begitu. Karena penyembahan berhala pasti bertentangan dengan Tuhan. Tetapi Elia bebas dari itu semua. Dia memutuskan diri ikut Allah Yahweh. Saat semua menyimpang, saat semua membelakangi Tuhan, Elia tetap memutuskan dia beda sendiri. Nah, makanya saya bilang, jadi dia berdoa dalam kemerdekaan. Karena sepanjang materi ini kita sudah belajar bahwa kalau doa
suka berdoa, mau berdoa, merasa ada masalah dan harus diselesaikan dengan doa, tapi ternyata dijajah, diperbudak, ditipu, atau masih pegang dosa tertentu, masih kompromi dosa tertentu, itu doa sia-sia. Berkali-kali berdoa pun tidak akan didengar. Makanya kalau Bapak Ibu pelajari firman Allah di dalam Yesaya itu ya, Yesaya pasal 1 mulai ayat 10 dan seterusnya, apa dikatakan di sana, saudara-saudara? Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran, berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ini liturginya orang Yahudi ya. Yahudi dalam konteks agama Yahudi liturginya begitu. Ada korban, ada ini, ada itu. Kalau kita kan liturgi gereja kita kan beda-beda ya. Apa yang kita lakukan hari ini di gereja kita di tempat ini dari mulai sampai tutup itu juga namanya liturgi. Nah liturginya mereka begitu, ritual Yudaisme. Jadi mereka sebatas liturgi, sebatas ritual, hanya menyelesaikan rutinitas mingguan, rutinitas sabat saja, tapi hidup pegang dosa. Sampai Tuhan bilang, aku jemu dengan kambing domba persembahanmu. Kalau konteks sekarang Tuhan bilang, aku jemu dengan liturgimu dari awal sampai akhir. Kamu acting semua, kira-kira gitu. Karena ada akar masalah yang tidak diselesaikan sampai akar-akarnya, yaitu dosa-dosa yang kamu pegang. Tapi heboh banget dengan liturgi. 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Kalau umat itu datang memang di pelataran. Kalau dalam tabernakel itu ada pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Nah umat itu bawa persembahannya di pelataran. Tuhan bilang masih di pelataran aja, saya udah muak. Kamu injak-injak pelataran bait suciku. Ingat, gereja itu bukan milik pendeta, bukan milik sinode. Gereja itu Tuhan bilang milikku. Jadi kalau datang gereja harus ingat siapa pemilik gereja. Gereja apapun. Itu milik Tuhan. Tuhan bilang kalau datang ke gereja, datang ke bait suci, ingat siapa pemilik itu. Itu pelataranku, itu gerejaku. Kalau lebih dipersempit, itu amazing grace-ku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Enak ya kalau memang ini milik Tuhan, lalu kita datang, Tuhan bilang, saya senang sekali dengan ibadah hari ini. Ini umatku menyenangkanku, menyukakanku. Tuhan bilang, aku muak, aku jengkel, aku tidak suka lihat pertemuanmu, nyanyianmu, ya. Aku tidak suka. 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Wow. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Aku benci melihatnya. Ini Tuhan yang bilang. Sebagai data pembanding aja, saudara-saudara. Lalu kalau sudah ibadah kan tidak bisa dipisahkan dari berdoa kan saudara-saudara. 15 sama-sama baca. 1, 2, 3. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, kata Tuhan, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi kalau doa seperti ini, doa tidak merdeka. Doa tipu-tipu, doa kamuflase, doa dijajah oleh dosa. Tapi Elia sebagai tokoh yang kita teladani, seputaran doa Kristen, doa dalam kemerdekaan, dan doanya membawa kemerdekaan. Dia betul-betul mengalami satu kebebasan dalam roh. Kenapa Elia mengalami itu? Saya sudah sampaikan 2 hal minggu lalu, dan sekilas saya mau sampaikan saja supaya yang tidak ikut tahu. Oh, ini hari ini lanjutan dari 2 poin yang sudah dibahas minggu lalu. Dalam pembacaan kita, Yakobus 5 ayat 16 dan
sampai 18 jelas di sana penekanannya secara eksplisit. Doa orang benar sangat besar kuasanya, atau doa orang benar sangat efektif atau berhasil saat dia berdoa. Doa merdeka dan memerdekakan. Jadi hal yang pertama yang kita soroti minggu lalu adalah Elia adalah manusia biasa yang dibenarkan oleh Allah. Doa adalah tindakan datang menghampiri Allah di dalam kemahakudusannya, dalam kemahatahuannya, kemahahebatannya. Kita menghampiri Dia. Dan untuk datang kepada Allah, Kristen hanya punya satu jalan. Tidak ada jalan lain. Hanya satu jalan. Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Allah yang kita sembah itu Esa, dan perantaranya pun Esa. Tidak ada cabang-cabang. 1 Timotius pasal 2 ayat 5, 1, 2, dan 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa? Manusia Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Itu teologi Kristen yang jelas. Dasar kitab sucinya jelas. Hari Jumat lalu tuh saya komentari video obrolan Ustadz Jafar, seorang Romo nama Romo Aldo, dan artis nama Onat yang tato-tato itu. Dalam obrolan itu, salah satunya yang membuat saya tidak bisa tidak, harus angkat bicara. Yaitu saat Onat angkat satu fenomena, dalam obrolan itu saudara bisa nonton kembali videonya hari Jumat lalu. Artis Onat itu mengatakan pernah ada rame di DM katanya bahwa di luar Islam itu orang pasti masuk neraka. Hanya agama Islam. Dan Onat bilang, ternyata di Kristen juga ada kayak begitu tuh. Bahwa di luar Kristen orang masuk neraka. Semua klaim begitu. Islam bilang di luar Islam orang masuk neraka. Kristen bilang di luar Kristen orang masuk neraka. Lalu Romo Aldo itu, yang saya tidak tahu lengkapnya Romo Aldo siapa. Hanya karena sudah di media sosial, dan waktu Onat ngomong itu dia bilang, bukan cuma Katolik tapi ada Kristen ya. Kristen saya di dalam. Maka saya punya hak bicara di sana. Dan saya bukan orang Kristen biasa masalahnya. Saya hamba Tuhan Yesus. Bukan Kristen dulu-dulu cabut dengko ke jalan kuda main catur sampai sore. Ini benar-benar hamba Kristus. Saudara tangkap sampai sini ya. Kalau ditanya Kristen-Kristen biasa urusan amat. Atau topiknya topik ece-ece yang tidak menyinggung iman saya, Tuhan saya, pusing amat. Tapi masalahnya menyinggung gitu loh. Menyinggung dalam artian mereka kelihatannya tidak menista, tidak. Cuma aduh kita nonton rasa rugi sekali. Berharap Romo Aldo ini banyak ngomong tentang itu. Ternyata Romo Aldonya bilang begini. Ya dulu ya abad pertengahan itu ada tuh doktrin di luar Kristus, di luar Kristen masuk neraka. Itu di abad pertengahan, tapi sekarang tidak. Waktu Konsili Vatikan sudah diputuskan di sana ada jalan lain. Nah, saya bilang untuk urusan Konsili Vatikan itu urusan rohaniwan dan saudara-saudara Katolik menjelaskannya. Silakan, saya tidak ganggu-ganggu ke situ. Tapi karena Onat ngomong Kristen, saya Kristen, saya harus bilang tidak ada yang namanya jalan lain. Lalu saya hantam sejumlah keterangan. Begitu terang benderang di sana. Sampai kepada kesimpulan saya bilang. Kalau mau pakai usaha sendiri. Pasti orang masuk neraka. Karena tidak mungkin orang bisa selamat dengan usaha sendiri. Tidak mungkin. Karena syarat memakai jalan keselamatan dengan usaha. Syaratnya apa? Tak boleh ada cacat. Harus sempurna. Tidak boleh cacat dan sempurna. Ya. Tidak boleh cacat dan harus sempurna maksud saya. Pengertian tidak boleh cacat, harus sempurna adalah itu melakukan terus menerus semua firman. Makanya dalam Galatia 3 ayat 10, bagi mereka yang mau hidup dari hukum Taurat, tuntutannya jelas.
harus setia dan melakukan semua yang tertulis. Perhatikan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Yang mau selamat di bawah hukum Taurat bukan ada di bawah berkat, ada di bawah kutuk. Kenapa? Dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Tidak setia artinya Tuhan minta kita setia, tapi faktanya orang tidak setia. Setia itu apa? Terus menerus. Tidak boleh putus-putus, tidak boleh gagal satu kali pun. Terus menerus, doa terus menerus, mengampuni terus menerus, ke gereja terus menerus. Kerja lurus terus menerus, mengampuni terus menerus, pikiran positif terus menerus, pikiran kudus terus menerus. Tidak boleh ada mesum sedikit, tidak boleh ada kebencian sedikit. Kalau berani ada, gagal. Cari di mana manusia yang mampu melakukan atau terus menerus seperti ini? Tidak ada. Mungkin 1 minggu dia berhasil, minggu berikut kotor. Kalau kelihatan sih orang bisa tebak, di hati, di pikiran siapa tahu. Rame tuh kalau di situ. Siapa yang bisa sempurna? Tidak ada. Makanya dia bilang kutuk kalau kau pilih jalan itu. Dan yang harus setia terus menerus kita taati itu apa? Bukan 1-2 bagian, segala sesuatu. Coba dia bilang ini, hanya Maliaki. Ini masih mending. Ini seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat di dalamnya ada aturan, ada larangan itu. Total kurang lebih 613. Yang di dalamnya ada 10 hukum Allah dan ada sejumlah ketentuan berupa ceremonial law, civil law, dan moral law. Hukum tata cara, hukum pemerintahan, dan hukum moral. Itu harus taat semua. Bahkan ada yang mengartikan pengertian hukum Taurat adalah seluruh perjanjian lama. Kejadian sampai Maliaki. Siapa yang bisa taati? Tuhan tahu bahwa orang tidak bisa taat sempurna. Maka dalam skenario kekekalan Tuhan, dalam providensi Allah, akhirnya Yesus, firman Allah, yang adalah Allah sendiri, Allah dalam arti setinggi-tingginya, menjelma menjadi manusia. Amin. Untuk menjadi apa? Menjadi satu-satunya akses untuk saya dan saudara masuk surga. Tidak ada jalan lain. Jadi saya dan serahkan soal konsili Vatikan yang Romo Aldo ngomong. Itu porsinya rohaniwan Katolik. Tolong jelaskan itu apa maksudnya. Tapi kalau back to the Bible, tidak ada jalan lain. Tidak ada. Amin saudara-saudara. Jadi kalau poin kita adalah Elia adalah manusia biasa yang dibenarkan oleh Allah. Lalu kita seberangkan dalam konteks kita yang mau berdoa bagi pemulihan bangsa kita. Yang mau berdoa bagi pemulihan negara kita, provinsi kita, kabupaten kita, kota kita, kampung kita, keluarga kita, gereja-gereja. Karena banyak juga gereja mulai terkontaminasi dengan berbagai dosa-dosa dalam gereja. Itu tidak bisa dipungkiri. Jangan tutup-tutup. Nanti gereja pikir gereja aman-aman. Saya hadir untuk kasih tahu gereja tidak aman sebenarnya untuk hari-hari ini. Siapa bilang gereja aman? Banyak sekali kebejatan moral dalam gereja. Kalau kami hamba Tuhan tutup mulut, tidak. Saya memilih tidak akan tutup. Kalau tambah tutup orang pikir aman, padahal jahat. Busuk dari dalam kayak kanker tuh. Tiba-tiba berceksus stadium 4. Saya tidak mau, kasihan gereja. Jadi, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita hanya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 1, perhatikan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Kita hanya percaya doktrin justification by faith. Pembenaran hanya karena iman. Tidak ada karena lain. Amin. Nah ini yang orang berdoa dalam kemerdekaan seperti itu. Pastikan Anda yang mau berdoa, Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berdoa dalam kemerdekaan. Yang kedua minggu lalu, dan perlu saya tambahkan sedikit lagi pada minggu ini, yang belum saya singgung minggu lalu adalah Elia sekalipun dia adalah nabi hebat. Bukti Elia hebat itu jelas, doa api turun. Iya kan?
Janda miskin cuma ada tepung dikit dan minyak dibuli-buli sedikit. Sampai janda itu mengatakan bahwa saya olah ini, makan saya dan anak selesai mati. Elia bilang, buat dahulu untuk aku. Firman Tuhan bilang, kau tidak akan mati. Oh, mujizat terjadi. Orang mati dia doa bangkit. Tapi saat berdoa, Elia membungkuk, minggu lalu kita bahas ya di bagian terakhir, membungkuk di kepalanya di antara dua lututnya, betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu tanda bahwa Elia tetap memposisikan dirinya sebagai hamba. Dan kalau kita ngomong sebagai hamba, itu artinya orang yang merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Allah. Orang Kristen ini sebenarnya punya hak-hak istimewa yang terlalu banyak. Sebutan-sebutan yang memang apa adanya kita seperti itu menurut pandangan Tuhan, menurut anggapan Allah. Menurut anggapan Allah, saya dan saudara yang sudah dibenarkan, siapa kita? Kita anak Allah. Siapa kita? Kita imam-imam. Siapa kita? Kita raja-raja yang akan memerintah di bumi. Ya, barang siapa yang menerima diangkatnya menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Tapi di Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Semua yang telah dibeli oleh darah Yesus Kristus. Dari semua kaum, bahasa, suku, bangsa. Anda dan saya itu disebut imam-imam. Dan juga raja-raja di bumi. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Ya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Betul. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jelas, dengan darahmu, hanya satu, Yesus. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa, bahasa dan kaum dan bangsa. Lalu mereka jadi apa? Mereka, kita semua nih yang percaya Yesus. Ini ayat omong kita nih. Ayat 10, perhatikan Bapak Ibu. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Terus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Yohanes 1, 12, 13 bilang, engkau anak Allah. Wahyu 5 ayat 9 dan 10 bilang, kita imam-imam. Kalau anak dan bapak tahulah ya, hubungan anak dan bapak. Kalau hubungan imam apa? Imam itu untuk membawa umat menghadap Tuhan. Sekarang ternyata tidak butuh penuntun kayak begitu. Anda mau menghadap Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Tidak perlu telepon pendeta minta dukungan doa. Anda berdoa sendiri pun Tuhan terima. Jadi istilah imam dalam gereja itu bukan hanya untuk pendeta atau rohaniwan. Itu istilah kacau. Imam itu kita semua. Ini ayat ngomong. Tidak ada ini ayat bikin khusus pendeta, penilik, penatua. Tidak ada. Episkopal. Tidak ada. Semua kita imam. Makanya di ayat lain dibilang begini. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Umat yang kudus. Imamat yang rajani. Cukup sampai situ? Tidak. Ini ayat mengatakan. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Kita raja semua. Hari ini Anda cuma honor, office boy, cleaning service, Maxim. Itu pun tidak pakai stiker, makanya lama laku. Ya kan? Yang stiker prioritas, men. Saya udah tahu. Bahkan ada yang bikin dosa lagi. Bikin dosanya apa? Waktu apa namanya? Verifikasi, bilang tempel stiker. Sudah terdata di sistem, stikernya dicabut. Kau bisa tipu sistem, kau tidak bisa tipu Allah pencipta langit dan bumi. Ada pertanyaan itu dalam tanya jawab kaum pria. Dan saya bilang, siapapun kaum pria itu berdosa. Dan tolong jangan sebut namanya. Supaya ketika saya ketemu, tidak ada roh menghakimi di hati saya. Haleluya. Ya kan, saudara apa? Maxim, Grab, tambak lele. 1000 lele itu setengah, mati semua. Yang sisa itu kurus-kurus. Tapi dengar. Kadang-kadang status sosial kita, usaha kita, bisnis kita membuat penilaian sekeliling kita tuh tergantung. Lu sukses tidak? Kamu punya pencapaian lahiriah apa yang menjadi tolok ukur untuk kamu dihargai, kamu disambut, orang lihat kau dan agak tondok sedikit. Apa? Itulah manusia. Tapi Allahmu dan Allahku berkata, kau anak Allah, kau imam-imam, kau raja di bumi. Haleluya. Untuk menjadi raja, Anda tidak perlu menjadi keluarga raja dari Mesara. Saya punya keluarga, teman, keluarga raja. Punya marga raja.
Anda harus percaya Yesus. Amin. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ada lebih cair hubungannya. Kamu itu disebut sahabat. Amin. Kalau sahabat itu teman curhat, tidak ada rahasia yang ditutup-tutupin di situ. Makanya Tuhan Yesus bilang begini dalam Yohanes pasal 15 ayat 15. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus bilang. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Abraham disebut sahabat Allah. Makanya pada waktu dia mau tunggang balikan Sodom dan Gomora, orang pertama yang Tuhan kasih tahu yaitu sahabatnya Abraham. Lalu Abraham doa lobi-lobi, tapi ternyata tetap tidak bisa. Sodom harus ditunggang balikan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik untuk kita renungkan bahwa kita anak, kita imam, kita raja, kita sahabat, saudara-saudara. Tapi ada problem di ayat ini khusus bagi saya. Adalah ketika saya melayani tanya jawab di radio dan saya memberikan jawaban saya berkhotbah, beri jawaban dan saya memberi penekanan bahwa kita ini adalah hamba. Di situ ada seorang bertanya dan mengkritisi saya. Dia berkata, Pak Mel, Bapak salah. Kita bukan hamba lagi. Karena poin kedua Elia kan penekanannya hamba. Kita jangan lupa bagian yang ini. Jangan hanya mau bilang anak, imam, raja, sahabat, lalu hamba dihapus. Dia sudah mau jadi apa? Tidak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Konteks hamba di sini konteks dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hal tertentu kita harus posisikan diri sebagai hamba. Saya dikritisi, Pak, tidak ada lagi baca ini, Pak. Yohanes 15 ayat 15. Lalu saya bantu penanya itu, saya bilang, Pak, jangan karena ada ayat ini lalu Bapak bikin kesimpulan status hamba kita sudah dihapus. Tidak. Kalau dihapus, kenapa dia ngomong di ayat 15 begini, tapi di ayat 20 dia munculkan lagi istilah hamba, Pak. Perhatikan. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Berarti istilah status hamba itu tidak hilang sama sekali. Bahkan sampai hari ini semua saya dan saudara, pendetakah saya saudara, atau pelayan majelis, lawyer, pengacara, notaris, jaksa, hakim, polisi, dokter, kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, kepala desa, kepala dosa, apapun kepalamu. Kalau kepala dosa bertobat. Maksud saya adalah ketika Anda dan saya anak Tuhan yang dikaruniakan kemampuan berkarya. Bukan hanya berkarya, berkarya sampai berhasil. Saudara kalau sudah habis semua ingat kita nih hamba. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Lukas 17 ayat 10. Yesus berkata dengan jelas, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata apa? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan ingat, status hamba ini tidak berhenti saat ini. Berhenti sampai akhirat. Hamba, sebutan hamba masih ada. Berkaitan dengan seberapa banyak talenta yang dipercayakan pada Anda dan saya, yang sudah Anda dan saya lipat gandakan. Masih ingat definisi talenta Bapak Ibu? Definisi talenta secara lengkap menurut Kristen adalah, talenta itu begini. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita pakai kembali untuk kemuliaan namanya. Itu talenta. Ya talenta bukan hanya menyanyi, main musik, khotbah. Talenta itu segala sesuatu. Jabatan, pangkat, uang, kesempatan, pengaruh, kesehatan, itu semua harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu talenta secara lengkap. Nah, jadi kekasih Allah, tidak ada kita yang tidak punya talenta. Semua punya talenta. Sampai akhirat Tuhan masih menyebut kita hamba. Tergantung hamba yang setia atau tidak. Hamba setia tempatnya di sorga. Hamba tidak setia tempatnya di neraka. Hamba setia manifestasi orang beriman yang sudah dibenarkan, yang merendahkan diri, yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Hamba yang tidak setia hanya label saja, hanya kulit luar saja, hanya aksesoris saja Kristen, isi dalamnya bukan Kristen. Makanya kontras banget. Yang setia ngomongnya dikit, kerjanya banyak. Yang tidak setia, ngomongnya banyak, kerja tidak ada. NATO, no action talk only. Babi seksi, banyak bicara, sedikit
aksi. Ada babi di sini. Babi seksi maksud saya. Matius 25, mulai ayat 23, perhatikan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ini hai hambaku yang baik dan setia. Iya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Siapa yang masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan, yang dapat perkara besar, dia disebut hamba yang setia. Kita anak loh, kita sahabat. Tapi dalam kasus ini dia tidak bilang sahabat yang setia, anak yang setia, imam yang setia, raja yang setia. Hamba yang setia. Ini di akhirat nanti. Masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Semua itu harus kita punya, tapi jangan sampai dihapus satu pun. Supaya jangan ada yang sombong di antara kita. Kalian soroti anak, soroti raja, imam, sahabat, sombong sekali. Pernah ada orang di kabupaten tertentu, dia buktikan kedekatannya dengan pejabat, itu hampir jam 12. Dia bilang, pakai bahasa Kupang, bahasa Malia, betelpon, bab tua angka. Karena pegang bab tua pu ekor, tahu bab tua pu selingkuh siapa, semua dia tahu. Ini sahabat masalah. Sahabat dalam dosa, saudara-saudara. Ya, dia bilang, Anda mau lihat? Saya angkat telepon, beliau pasti angkat. Teman-teman saya penasaran, langsung bilang, coba. Dia angkat, bupati angkat jam 12. Kalau sahabat bawaannya sombong, beta dekat banget sama Tuhan. Saking dekatnya kadang-kadang ngawur. Sampai ada doktrin-doktrin saking dekatnya. Tunjuk rumah orang dan berkata rumah itu menjadi milikku. Wow, ini rumah brimob ini. Dia berani tunjuk, bukan dalam hati, dengan suara. Rumah ini milikku. Brimob, lo ngomong apa? Tuhan Maha Kuasa. Ya kan? Ajaran bodoh-bodoh. Lu mau ada rumah kerja, cicil tanah. Sore-sore itu putar-putar di Fatukoa, masih ada yang kosong. Pintar tanya bukti, jelas tidak. Rayu harga, amin. Main tunjuk-tunjuk. Jadi saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus, ini hamba yang setia. Sedikit ngomong, kerjanya jelas. Kasih perintah, amin. Langsung action. Bukan kayak yang satu ini, malasnya minta ampun. 24, omong banyak, protes banyak. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Terus omong coba berhenti, baik dia terus lagi. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Orang yang biasa tidak bikin apa-apa tuh omong banyak sekali. Kita jadi hamba yang setia ya. Kita boleh protes, tapi protes karena kita sudah kerja dan betul-betul ada hal-hal yang bengkok, menyimpang, bertabrakan sama hukum, aturan, firman. Boleh kita bersuara. Tapi kalau kita tidak bikin apa-apa, kita hanya pembelaan diri dengan banyak bicara, bertobat itu nanti hidupmu susah. Bukti bahwa hidup orang ini susah kelihatan. Tuhan langsung bilang begini, ini hamba malas, jahat, angka buang dia. 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Betul. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kamu hamba jahat dan malas. Kalau sudah jahat dan malas, tambah satu lagi. Tidak ada guna. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, campakkanlah hamba yang tidak berguna. Jadi malas, jahat, pasti tidak ada guna. Bukan cuma hamba, laki yang malas dan jahat. Tidak ada guna. Iya. Nikah MC tanya, ber-MC lega asari miring. Kamu anak berapa? Beta rencana bikin tim sepak bola. Wih. Kakak malas beta bak. Kakak mau anak 12. Kalau sampai di sana kasih, dia akan cari di luar. Wih. Muka pas-pas, ekonomi pas-pas. Mau cari di luar. Selingkuh juga butuh modal, gila. Saya beta sensor selingkuh, tapi maksudnya
Selingkuh ini modal. Bikin dosa aja butuh modal. Modal nyawa tapi mau bikin dosa terus. Tapi lu serahkan diri di Kristus. Saya tuh kasihan kadang-kadang ada orang yang ekonomi morat-marit. Masih paksa diri piara perempuan. Bikin diri kul-kul, mata kici-kici. What? Itu malaikat injal udah kepala dan puku, banting. Buang ke tenggelam di laut Saum. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, urus bini anak saya suka kapal sakit, buka cabang lah ini heran mama. Suka bang BPR. Kekasih Allah. Jadi hamba itu tidak hilang. Tapi saya harap kita hamba yang setia, bukan hamba yang tidak ada guna ini. Amin, kekasih Allah. Kita orang muda, suami, istri, pelayan, majelis, diaken yang setia. Jadi ada guna. Oke, itu tambahan sedikit. Kita masuk baru hari ini, pelajaran lain dari doa Elia, yaitu doa dalam kemerdekaan dan doa yang membawa kemerdekaan adalah Elia itu doa untuk semua orang. Saudara, kalau mau urus diri sendiri, kalau mau pikir diri sendiri, dalam cerita Elia sudah aman, saudara-saudara, sangat aman. Bagaimana tidak? Satu Israel tidak ada hujan, maka tak terhindarkan, terjadi kelaparan, terjadi kekeringan. Elia susah, tidak susah. Makan, minum, burung gagak antar. Mandi, ada minum, ada sungai Kerit. Sungai Kerit kering, Tuhan lanjut, tidak putus-putus tuh berkata Allah. Tidak putus-putus, lanjut ke mana? Lanjut ke janda di Sarfat. Sempat depresi sih, tapi itu salah Elia sendiri, salah berpikir. Pikir sendiri padahal Allah sudah siap. 7.000 orang lari tinggalkan pelayanan tanpa pamit dan lain sebagainya. Tapi apakah dia kesusahan makan minum? Tuhan utus malaikat kasih bangun, roti tersedia, air di kendi tersedia. Anda lihat, kalau hanya mau pikir diri, Elia nggak bakalan susah. Bukankah kita semua yang hadir sebagai orang percaya, yang sudah dibenarkan oleh Allah, saudara mau susah apa? Mau khawatir apa? Tuhan Yesus bilang burung di udara aku pelihara, kamu lebih berharga dari burung di udara. Amin Bapak Ibu. Khawatir apa? Hidup ini cuma sementara 70 sampai 80. Di dalam konteks kesementaraan ini belajar percaya sama Tuhan. Saudara bukan kekal di sini. Kita tidak kekal di sini. Ini tempat pelatihan. Ini tempat ziarah. Ini tempat perantauan. Sorga itulah tujuan akhir kita. Kita punya rumah di sana. Makanya Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi siap kasih kau. Kamu ikuti aja proses di sini, setia. Nanti aku kembali bawa ke sana. Karena sorga tuh, Tuhan Yesus tidak mau hanya ada sorga. Tuhan Yesus mau ada Anda dan saya di sana. Amin, kekasih Allah. Khawatir apa? Matius 26, 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab. Matius 6, 25, 26. Oh ya, Matius 6 kakak, bukan 26. Silakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ya. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Amin. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Haleluya. Saudara jangan takut. Tuhan pasti siap. Amin. Tuhan pasti berkati. Tuhan pasti cukupkan. 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Iya. Harga burung-burung berapa sih burung-burung pipit yang seperti ini? Alkitab bilang 2 ekor seduit. Itu ada ya di ayat berapa ya? Matius 10 ya. Ayat 29, 30, 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapamu. 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 31. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita punya harga lebih dari burung pipit. Burung pipit 2 ekor seduit. Seduit itu pecahan terkecil waktu itu.
Seduit. Dapat 2 ekor. Kita, untuk bayar kita. Bayar pakai darah Yesus. Beri tepuk tangan dulu. Masa dia mati di Golgota, bayar engkau dan saya. Lalu hanya urusan maksudnya minum. Dan pakaian. Jangan khawatir dengan pakaian, walaupun fix sudah susah sekarang. Karena ada aturan pemerintah. Tapi percayalah. Kita tidak akan susah masalah itu. Amin, kekasih Allah. Kita semua tak lalu berharga di mata Tuhan. Anda tahu harga Anda. Lihat di kaca, tatap lu buka dan bilang, "Hoi Obed." Maksudnya kalau kau nama Obed. Kalau kau nama Obed, perkatakan pada kaca itu, "Obed." Obedlah kapu. Engkau mahal. Amin, jangan bikin diri murahan. Tuhan Yesus datang menjelma mati badara-badara tuh bayar katong. Saudaranya untuk 1.000, 2.000 perak, masa? Tipu sana, tipu sini, jual diri sana, jual diri sini. Foto telanjang kirim ke seorang. Sampai viral di mana-mana. Saat foto berapa juta kok. Takut orang sebarkan, kan malu. Supaya edok setengah mati di TikTok baru susah. Kan kasihan. Lu foto pohon. Maksudnya, sekarang anak Kupang, lihat pikir Kupang kecil, jahat loh. Kamu berharga sekali, jangan bikin diri murahan. Amin. Cat rambut pas-pas, jangan terlalu merah sampai terbakar. Orang lihat lu langsung bawa air siram. Kenapa lu siram itu? Kenapa lu siram? Iza marah ada ibu tersangka api. Ada orang tuh yang merah tuh pas dan memang cocok gitu loh. Mungkin seubanan jadi diakalin dengan ini kan. Ini pun ini sonde. Pokoknya dia ada stres disucet. Tetangga bawa satu ember hitam. Ternyata bukan api. Hanya disentau, campurannya disentau. Itu bisa bikin sendiri kan, mesti salon. Lu bikin sendiri tuh makanya kelihatan kayak merah kayak darah tuh. Kamu berharga nih mata Tuhan. Amin, saudara-saudara. Orang-orang berharga, tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Aduh, saya awal-awal bertobat itu saya dididik oleh pembimbing rohani suruh begitu. Artinya mungkin mereka hanya latih hal simpel yang mudah saya cerna ya. Karena saya kan anak-anak tertolak toh. Anak-anak broken home, anak-anak bejat moral. Jadi mau gak mau gitu loh. Harus dituntun. Dan pada waktu dituntun itu mereka ajar, kasih tahu ayat-ayat betapa mahalnya kamu. Saya menatap di kaca. Saya ngomel atau lu berharga. Menangis menghadap muka sendiri. Saya menangis sejadi-jadinya. Kan tidak pernah ada orang yang ngomong lu berharga. Baca ayat lalu perkatakan ayat. Orang justru bukan bilang lu berharga. Setan sudah datang. Karena memang faktanya kita troublemaker kan. Jadi wajarlah, tak terhindarkan orang tuduh kita pengacau. Tapi Anda benar-benar berharga. Amin. Masih ingat ya 1 Petrus 1 ya. 18, 19, 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Amin. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Iya. Bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak dan emas. Lalu dengan apa? 19:23. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah siapa? Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Korintus 6 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada satu orang sudah mau bunuh diri. Dengar saya khotbah ini ayat di gereja. Bertobat sampai hari ini melayani. Sudah siap bunuh diri. Tali semua sudah racun tikus. Sudah tulis pesan-pesan terakhir. Hari Sabtu pagi. Makanya saudara tolong kalau ada radio. Buka itu radio. Biar saya meruak tiap Sabtu. Ya banyak orang diselamatkan. Betul banyak orang. Di pembini buka di belakang. Lu tutup atau beta kasih mati lu. Dengar pendeta.
Oma orang pun dosa, oma orang pun dosa. Lebih dari dia yang suci. Ada loh bapak-bapak yang marahin istrinya hanya gara-gara sedikit. Apa kok radio? Apa kok Mazmur pagi? Karena lakinya itu ada selingkuh. Saya hantam selingkuh, laki tidak terima. Maitua tahu pasti tiap minggu apapun topiknya Mel Atok lari ke selingkuh. Maka dia putar kasih besar. Di situ ada kecurigaan lakinya bahwa dia sengaja. Lu mau tutup kebet pukul selalu. Itu benar, itu fakta itu. Tapi Anda yang tidak ada tekanan-tekanan seperti itu, putar. Putar sampai dapat tekanan. Nanti berlapor ke tong, gampang nanti bermain, gampang. Iko kupang, kau tumpung kupang, kau sapa atur sapa di sini. Enak aja kamu. Sembarang aja sah. Amin. Masih? Bertobatlah. Kamu curi-curi aja. Amin. Masih? Bertobatlah. Matius, dia ada omong Matius juga. Bertobatlah, masih. Kamu curi-curi aja kamu. Kekasih Tuhan. Haleluya. Aduh, kita terlalu mahal. Jadi kita kalau mau omong nyaman, kita udah kayak Elia, nyaman banget. Sampai singa-singa muda kelaparan. Alkitab bilang orang cari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Mazmur pasal 34, 10, 11. 10. Singa-singa muda merana, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Ya, 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saking spesialnya dan berharganya Anda dan saya. Kita tentu bekerja keras. Tapi ada orang tuh yang kerja keras, tapi Tuhan bilang begini, saya berkati hamba-hamba saya, anak-anak saya, umatku, itu saat mereka tidur. Mazmur 122, 27 ayat 2. Bayangkan tidur aja diberkati saudara-saudara. Perhatikan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ya. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Anda lihat spesial. Tetapi kita belajar dari Elia. Sekalipun kita dapat jaminan-jaminan seperti ini. Betapa berharganya Anda dan saya. Tapi ini tidak menjadikan kita egois. Elia berdoa minta hujan bukan untuk dirinya. Satu Israel. Dia berdoa untuk semua orang. Dan kalau diseberangkan dalam konteks agama Kristen hari ini. Memang saya dan saudara harus melakukan itu. Doa untuk semua orang. Ingat ajaran doa Bapa kami. Saya sudah bilang. Bukan bapakku, bapakmu, bapak dia. Bapak kami. Kamu bisa masuk kamar doa. Kunci kamar dan berdoa dengan Bapa. Tapi kamu tidak berhak mengunci Bapa untuk dirimu sendiri. Kamu tidak bisa kunci Bapa. Bapa itu Bapa kami. Kata kami tadi semua. Kita harus berdoa buat semua orang. Amin. Semua orang siapa? Yang pertama. Semua orang yang pertama adalah semua gereja Tuhan. Di sini tidak ada liturgi, kita tidak ada pengakuan iman rasuli. Tapi kita setuju dengan pengakuan iman rasuli. Dalam pengakuan iman rasuli ada sebutan gereja yang kudus dan am. Apa gereja yang kudus dan am? Itulah orang Kristen. Dari berbagai zaman, berbagai suku, bangsa, kaum dan bahasa. Bahkan dari sinode-sinode yang berbeda. Tetapi kita satu. Jadi Anda harus berdoa juga untuk mereka. Kalau memang orang Kristen sejati yang sudah dibenarkan karena iman, merendahkan diri, apalagi dipimpin Roh Kudus, tidak bisa tidak. Roh Kudus akan tuntun Anda doa buat gereja lain, pendeta lain, hamba Tuhan lain. Jangan hanya pendetamu, jangan hanya gerejamu, doa buat gereja lain. Roma 8, 26, 27, 26 bilang begini. Perhatikan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan salah satu tuntunan Roh saat dia menyelidiki, menguasai kita. Dia berdoa untuk apa? 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus hanya semua gereja, saudara-saudara. Doa buat Gemit, biar Gemit bangkit. Amin. Doa buat GPI, biar GPI dahsyat. Doa buat GPDI, biar GPDI maju. Bahkan sesungguhnya harus doa buat Katolik, supaya Katolik maju di dalam kebenaran. Amin. Doa buat GPPS. Doa buat, aduh gereja juga nama terlalu banyak. GKPB. GKBI. GKPB itu Gereja Kristen Perjanjian Baru. GKBI itu Gereja Kabar Baik Indonesia. Doa. Jangan saudara orang Gesia, doa Gesia, berkati Gesia, berkati Gesia. Hello. Bukan cuma kita. Ada GMS, ada GKIN. Doa aja gak ada masalah. Secara doktrinal kita semua juga masih berpikir masalah salah atau saling melengkapi satu dengan yang lain. Tetapi wajib mendoakan mereka. Mereka tubuh Kristus. Kita tidak pakai itu pengakuan iman Rasul di sini, tapi kita setuju. Menjadi celaka kalau pakai dalam liturgi tapi tidak pernah doa kasih gereja lain. Pernah dengar orang doa GSJA di gereja mereka? Berkati GSJA Amazing Grace. Jangankan doa, saudara baru datang sesuatu hal, pi doa lagi. Semakin doa dong semakin pi. Salah. Itu terlalu dangkal cara berpikir. Dunia bagian lebar, hanya melatok atau pendeta tertentu yang bisa urus semua. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita butuh orang lain. Amin. Doakan semua gereja. Perhatikan juga Efesus 6:18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk segala orang kudus. Kata segala itu yang tadi saya bilang, kudus dan am. Berdoa buat semua pendeta supaya berani. Jangan hanya tunggu gaji akhir bulan kau terima. Son pernah bicara, kamu ditetapkan oleh sinodemu untuk suarakan kebenaran, bukan tahan-tahan. Tidak ada sinode melantik dan bilang, saya lantik kau supaya dia kau tahan-tahan. Tidak ada. Tahan-tahan apa? Belah. Hantam. 19. Paulus bilang apa? Juga untuk aku. Doakan aku. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Iya. 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Doakan semua romo, pendeta, semua supaya berani bicara kebenaran. Nyatakan apa adanya. Saya punya teman, seorang romo sudah meninggal. Seorang pater sudah meninggal. Terkenal banget tuh. Yang ESN pada tahu ya, Pater Bernard. Itu kawan pahit. Di beberapa kantor, paling ngeri kalau ternyata ibadah oikumene, pembicaranya saya sama dia. Pejabat tuh alasan mencret apalah tidak mau datang. Karena itu parah, habis semua itu. Habis itu. Habis dia beta atau habis beta dia. Aduh parah itu. Dan dia bilang, adik Mel, kamu Paulus zaman ini. Tidak boleh tutup-tutup. Bicara, doa, minta sama Tuhan. Kasih Pak Pendeta panjang umur Tuhan. Kasih dia keberanian, jauhkan dia dari asam urat, kolesterol, dan hipertensi. Karena itu juga penyebab pendek usia. Atau lebih tepat doa, Tuhan kendalikan roh makan minum Bapak Gembala. Amin. Kalau Bapak Gembala lihat kuli babi, emosi saudara. Aduh, itu lu mati, asin lu mati. Doa tutup lu pasti habis. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa buat semua gereja ya. Tolong ya, serukan, biasakan berdoa buat gereja lain. Jangan egois. Orang lain siapa lagi? Bukan cuma semua gereja. Doa buat semua agama. Sebelum dunia kiamat kita tidak tahu siapa orang pilihan. Jadi doa buat semua agama. Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu. Semua Jingitiu, Marapu, Boti dan sisa apa yang berikut. Hantam dalam doa. Bawa
bawa mereka di hadirat Allah. Minta Allah selamatkan mereka. Boleh, kan ini ngomong sama Tuhan Allah. Berdoa. 1 Timotius 2 ayat 1. Ini perintah doa buat semua orang. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang, bukan cuma agama Kristen, semua agama. Bukan hanya berbuat baik untuk semua orang. Dalam hal konteks pembahasan kita, doa juga untuk semua orang. Amin, kekasih Allah. Lalu orang lain siapa lagi? Musuhmu, musuhku. Orang yang memusuhi kita karena kebenaran. Mereka juga harus dibawa dalam doa. Pernah dengar apa yang Tuhan Yesus bilang? Di dalam Lukas 6 ayat 27, bagi Anda yang mendengarkan Tuhan Yesus, wajib mendengarkan arahan ini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, Ya. kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Jangan hanya doa buat apa, orang yang benci kita itu doa. Yang omong-omong kita pun nama di Facebook, apa doa. Yang gosip kita, fitnah kita, doa. Waktu Anda membawa musuh Anda di hadirat Allah, lama-lama sering Anda lakukan. Awalnya masih benci, 1-2 kali masih belum tahan, masih jengkel, bawa terus. Lama-lama muncul kasih, saudara-saudara. Bahkan bisa terjadi Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat 7 itu bilang apa? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Sekalipun ini tidak selalu terjadi. Karena ada orang-orang yang memang sudah sangat jahat dipakai setan. Tapi bukan berarti tidak bisa terjadi. Amin. Betapa Esau punya niat membunuh Yakub. Tapi ketika Yakub tinggalkan mertuanya, bawa istri, anak dan harta kekayaan, hewan dan lain sebagainya, ternak-ternak itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dan saudara tahu, waktu dia berdoa, waktu dia ketemu Esau, di luar ekspektasi, di luar praduganya dia. Esau datang peluk dia, menangis sejadi-jadinya. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh bisa didamaikan. Esau niat bunuh loh. Ini tidak ada istilah, dia sudah tipu papa, dia ambil hak keselungan, berkat untuk saya, dia sapu semua, dia mati. Tapi waktu Yakub berdoa dengan Tuhan, Tuhan nyatakan ini. Amin, kekasih Tuhan. Banyak orang yang bergereja di sini dulu benci saya gila-gilaan. Benci. Sekarang sahabat, kawan, pendukung pelayanan, setia. Saya tahu dari mana? Diberi kesempatan bersaksi, mereka ngomong. Saya paling jengkel bagian. Tapi sekarang tim, wow. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena saya ini ngomong ini bukan baru tahu-tahu belajar ini materi. Lalu saya ngomong, memang dari sejak awal bertobat saya sudah doakan orang. Saya lewat orang maki saya. Maki bukan main gila. Ada yang bercanda, ada yang serius sampai emosi. Kan saya sudah tidak mau lagi main lompor. Mereka maki, hina, nabi palsu, gereja setan. Sengaja bertobat, omong kosong, putar balik. Oh, tekanan anak pura. Dia sengaja bertobat ke orang mau dan dia tuh. Pulang tersungkur di rumah yang belum ada samen kasar pun tidak. Be rumah tanah. Rumah lain tuh semen kasar minimal keramik. Be pun tanah, tiap sore mesti air cuci piring sisa. Karena rumah tuh kayak bau mie. Kan air mie itu. Indomie. Saudara. Di tanah itulah. Saya berdoa sebut nama saudara-saudara saya yang ejek, olok. Apapun motivasi. Tuhan jamah. Sekarang sayang banget sama saya. Hormat banget sama saya. Bahkan sampai level pendeta yang tidak tulus dengan saya. Akhirnya telepon minta didoakan khusus. Anda bisa bayangkan.
Istri saya sampai geleng-geleng kepala. Bisa ya papa ya? Dong bikin bapak. Oh, iyalah kita begitu. Kan kita tidak pakai senjata, kita bukan senjata kelaliman. Senjata kebenaran. Itu kenapa Tuhan suruh doa buat musuh. Amin, saudara-saudara. Doa pasti ada maksud di situ. Nah kalau gereja, agama lain, musuh kita doakan. Apalagi kerabat kita, doa itu lebih harus doa. Amin. Kakak adik, saudara kita harus doa. Anak-anak saya sudah saya latih. Bapak-bapak yang punya anak, tolong latih mereka supaya jangan egois dalam berdoa. Sebut orang lain dalam doa. Anak-anak saya, absef Giskal itu saya bagi beban. Absef doakan ini. Jadi anak-anak terlatih dari kecil bahwa doa itu tidak boleh untuk diri sendiri. Dan mereka dengar nanti sebagian terakhir. Nah itu bagian istri anak-anak saya. Amin. Tapi sebelumnya bapak-bapak dan hafal nama satu-satu disebut. Saya tidak mau doa buat saya. Karena beta pendeta tahu ini firman. Amin, kekasih Allah. Doa supaya mereka apa? Ada damai sejahtera, ada ketentraman. Doa buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miana sampai Rotendao, NTT mulai dari Atapupu sampai Labuan Bajo, seluruh kota Kupang harus didoakan. Supaya ada sejahtera di sini. Waktu Tuhan buang bangsa Yehuda ke Babel, Tuhan bilang begini, doakan ini bangsa di mana aku buang kamu. Yang tempat buangan aja didoakan, apalagi tempat ari-ari kita ditanam, kita lahir di sini, wajib mendoakan negeri kita. Jangan hanya menang protes sindir-sindir pejabat di TikTok. Doa buat mereka. Saya kritik pejabat, tapi saya doa baru saya kritik, bukan kritik-kritik tanpa mendoakan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Doa NTT dipulihkan. Ya, kita sejahtera. Doa buat pejabat-pejabat supaya mereka bertobat. Kita sejahtera. Itu yang dikehendaki Allah. Kita tenang, terhormat, nikmat. 1 Timotius 2 ayat 2 dan 3. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Doa buat pejabat, ya. Eksekutifnya, yudikatifnya, legislatifnya, ya. TNI, Polri. Aduh, pokoknya saya biasa omong, ini kan saya sering sebut. Mau yang BUMN-nya, Pertamina, Pegadaian, ya, PLN, perbankan, para dosen, guru, petani, nelayan, ASN, panti asuhan, panti jompo, panti idbiah, loper koran. Siapa yang bisa sebut? Petani, nelayan, kios-kios, keos-keos. Indonesia, NTT itu kios-keos. Keos itu kacau. Ini kios, benar ini omong betul. Kasih Ibu Gembala beban doa. Ibu Gembala hantam umum. Tuhan pakai Ibu Gembala doa. Kami berdoa buat orang Islam. Berdoa buat orang Katolik. Mantap. Apalagi tetangga kiri kanan saya. Om Chris Rohi semua. Itu pasti. Om Dan. Om In. Opa Kana. Pak Jekala. Tetangga semua itu saya sisir semua. Benar. Aci Anggrek. Dia adalah tetangga terdekat kita. Hidup tidak berwarna kalau tidak ada Aci Anggrek. Benar, saya ngomong ini. Saudara, saya rangsang saudara untuk melakukannya. Amin. Saudara percaya kalimat saya yang saya omongin. Kau sibuk mendoakan orang, Tuhan sibuk urus masalahmu. Tuhan, percaya deh. Tabar di lain, panen di lain. Diberkatilah semua jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Berdoa. Yang berikut. Ya, tentunya kita berdoa terutama supaya kalau bisa mereka bertobat kenal Tuhan. Ya, itu rindu kita supaya Indonesia diselamatkan. Kan rindu kita begitu toh. Pertobatan terjadi di Indonesia. Lalu yang berikut adalah Elia itu berdoa dengan dasar percaya pada firman Allah. Kenapa Elia minta hujan? Karena Tuhan berfirman dan berjanji, saya mau kasih hujan. Itu yang membuat
pendorong Elia akhirnya doa habis-habisan minta hujan dan terkabulkan. Doa orang benar besar kuasanya. Artinya efektif, berhasil. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 ini janji Allah kepada Elia. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Ya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi. Saudara-saudara, dia klaim ini janji. Itu yang mendorong dia untuk berdoa. Saudara kalau mau berdoa pegang janji Tuhan. Alkitab ini dipenuhi oleh janji-janji. Dan Anda orang Kristen yang sungguh setiap memberi perhatian dengar firman, baca Alkitab, merenungkan firman, ada sejumlah janji yang Anda dapat jelas-jelas di dalam firman Allah. Boleh tuh doa klaim firman. Waktu Nehemia berdoa untuk kepulangan pemulihan Israel, Nehemia kutip kitab-kitab Musa. Itu pasti salah satu tulisan Musa. Dia kutip di dalam Nehemia 1 ayat 4. Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. 8. Ingatlah akan firman yang kupesan kepada Musa. Kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Iya, itu kutipan saya cek di sini Imamat 26 ayat 33. Dia doa, dia klaim Imamat 26 ayat 33. Terus baca. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Iya, jadi kutipan-kutipan seperti ini boleh saudara-saudara. Ya, jadi Kristen itu luar biasa menekankan superioritas keunggulan dari firman Allah. Khotbah harus ada dasar firman. Perilaku apa-apa harus cek firman. Mau buka bisnis, cek firman. Mau nikah, cek firman. Mau pacaran, cek firman. Semua cek habis. Termasuk mau doa. Bahkan Anda bisa klaim firman dalam doa. Ketika ada masalah berat, Tuhan hamba percaya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan, omongnya ke beta. Pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Aku percaya Allah setia, maka Allah akan beri jalan keluar sehingga saya sanggup menanggungnya. Itu ada di Alkitab. Masalah berat lagi, Tuhan hamba percaya Roma 8 ayat 28 yang engkau firmankan. Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihimu. Yaitu setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Ada penyesat yang mengacaukan Tuhan, aku percaya roh yang ada padaku lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Klaim ayat. Kalau saudara tidak hafal ayat, tidak ingat ayat, Tuhan pokoknya ada di Alkitab. Tuhan bilang, lu maksudnya mana? Mau yang mana? Pokoknya ada. Tetangga pun dosa lu hafal, kawan pun dosa lu hafal, pasangan pun dosa lu hafal. Ayat kok tidak hafal. Padahal doa, ajaran Kristen, suruh klaim firman. Amin. Saya melakukan itu. Saudara lakukan itu perkatakan firman. Itu doa sesuai kehendak Allah. Dan doa begini dikabulkan. Saudara-saudara kalau pegang janji Tuhan ada dasar yang jelas. Bukan abal-abal. Pasti dikabulkan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Ya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kapan Tuhan mengabulkan doa kita? Berdoa menurut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada yang tersembunyi tapi ada yang dinyatakan. Yang dinyatakan itu ya firman. 15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Untuk doa jenis ini jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Bimbang tidak dapat apa-apa. Yakobus 1:6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7, 2, 3, baca sama-sama. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Makanya saya bilang, kalau percaya Tuhan, percaya betul. Saya dari belum kenal istri saya, pacaran aja belum. Saya sudah berdoa dan saya bilang, hamba akan ada anak 4 laki-laki. Anda pikir itu omong kosong? Sudah dari dulu be omong itu. Sebelum ketemu Ibu Gembala. Saya ada anak 4 laki-laki sejak beta bertobat.
Doa yakin betul. Sudah rumah tangga anak tambah banyak, bingung pakai motor terus. Hamba akan ada oto tahun ini. Ada oto. Saudara-saudara. Jadi kalau percaya, percaya betul. Jangan bimbang-bimbang ya. Matius 21. Matius. Dia bilang begini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dua-dua sama-sama, 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Karena doanya sesuai kehendak Allah. Yakin dapat. Amin, kekasih Tuhan. Begitu. Ya. Yang berikut. Yang terakhir. Benar-benar terakhir. Poinnya ya, bukan ayatnya. Saudara harus lihat. Janji saya apa ya. Kalau poin berarti poin. Di dalam poin itu ada belasan ayat. Disertai keterangan-keterangan. Ya, itulah berkhotbah. Yang terakhir hari ini. Jawaban doa yang Elia dapat itu terjadi atau berkaitan dengan waktu Tuhan yang tepat. Amin. Waktu Tuhan yang Tuhan atur untuk ini hujan berapa lama? 3,5 tahun. Baca itu Yakobus 5 ayat 17 yang kita bahas. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Amin. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Lalu ayat 18 pas di batas yang ditetapkan Tuhan. Hujan tercurah. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tentu waktu Tuhan bagi pergumulan kita beda-beda. Ada 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Ada yang 2 bulan, 3 bulan. Gumuli aja. Amin. Pokoknya waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dan seterusnya. Pasti. Jangan bimbang. Tolong jangan bimbang. Nah, ada yang menarik di sekitar waktu Tuhan yang perlu saya tekankan supaya seluruh poin ini dipraktekkan dengan benar. Yaitu ketika Elia minta hujan, itu hujan berkat dan berkatnya tercurah bagi Israel. Kapan? Waktu kapan? Setelah terjadi pertobatan massal. Jadi, Bapak Ibu yang main-main dan dosa tapi mau klaim-klaim itu ayat, jangan, langkahnya salah. Bertobat dulu. Lalu Anda mulai bergumul dengan Tuhan. Anda lihat nanti Tuhan bukakan. Dan setelah bertobat, waktu Tuhan berdoalah dengan tekun. Karena waktu Elia klaim janji Allah, Elia tidak langsung doa saja 1 kali. Elia tunduk yang kepala di antara 2 lutut itu. Elia tunduk, tondo bangun 7 kali. Tidak tahu setiap kali itu berapa jam. Tidak tahu. Pokoknya dia tunduk. Suruh cek, anak buat cek. Tidak ada tanda-tanda. Cek, tidak ada tanda-tanda. Cerah, langit terbuka. Awan titik pun tidak ada. Di ke-7 baru dia lihat awan titik. Itu Ratu Raja-Raja 18 mulai 42. Perhatikan 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Berlutut merendahkan diri sungguh-sungguh. 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Tondok 1 kali, lihat tidak ada. Tondok lagi berdoa, tidak ada. 2 kali tidak ada, 3 kali tidak ada. 4 kali, 5 kali, 6 kali tidak ada. Yang ke-7, ada titik awan. Berdoa sampai kehendak Allah dinyatakan. Jangan doa Kamis, tunggulah 4 bulan lebar. Bapak besok doa sama parah berapa kali. Tempeleng selalu. Terus lu cuma begini, malu minta titik awan. Lu bukan minta titik awan, lu minta toki di testa. Doa sonde semangat, duduk bercerita semangat. Buang waktu untuk hal-hal sampah semangat. Doa tidak semangat, bagaimana kau mau lihat kuasa? Tidak ada. Sorry, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan apa? Saya dan semua hamba Tuhan yang berdoa gila-gilaan, dia lihat kuasa Allah kok. Pasti janji Allah. Ampa-ampa. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Doa cerah, tidak ada tanda apa-apa. Yang ke-7, awan muncul ke telapak tangan. Elia bilang,
Yang itu ayat 1 bab 2 bilang kasih hujan. Terjadi. Lu kasih tahu Ahab. Lari cepat nanti dia kena hujan. Anda bayangkan Ahab mau bunuh Elia. Elia masih mengasihi Ahab. Jadi jangan ada doa dengan dasar masih ada kepahitan. Bertobat. Kalau tidak Anda tidak dapat apa-apa. Ampuni. Saudara lihat dia suruh Ahab. Kasih tahu hujan. Kasih tahu Ahab kau lari dahulu nanti kena hujan. Kasihan raja mandi hujan. Mahkota lah air lah. Basah mahkota turun. Ini hujan nih. Ini Bapak yang janji bukan hujan kecil. Ini hujan tunggu 3,5 tahun. Bapak lipat tuh lebat. Saudara yang tunggu berkat Tuhan. Allah bisa poa lebat. Asal tekun. Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan terjadi waktu kita bertobat. Dan kemuliaannya dinyatakan. 55 baca. 45 maksud saya. Betap mata juga. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Iya, hujan lebat saudara-saudara. Turun tercurah. Jadi kekasih Allah, apapun pergumulan kita, lakukan khotbah ini. Seluruh poin ini ada 5 dari minggu lalu sampai sekarang. Yang pertama, Elia manusia biasa dibenarkan Allah. Elia hebat tapi tetap merendahkan diri sebagai seorang hamba. Berdoa untuk semua orang. Berdoa dengan dasar percaya firman Allah. Lalu doanya dikaitkan dengan waktu Tuhan yang tepat. Dengan sejumlah keterangannya, saya harap Tuhan bekerja menolong kita untuk mempraktekannya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdiri kekasih Allah.